السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, kepada jamaah Masjid Nurul Tauhid yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada kaum muslimin, pemirsa dan pendengar Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang tidak akan dapat kita hitung. Kalau kita bandingkan antara nikmat Allah dengan musibah, dengan bencana, dengan petaka, lebih banyak nikmat Allah Ta'ala. Cuma manusia, kata Allah, sangat zalim dan sangat kufur. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Disebutkan dalam surah Ibrahim ayat 34. Dan Allah telah banyak memberikan apa yang kalian minta. Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat kufur. Jadi Allah menyebutkan manusia ini sangat zalim dan sangat kufur. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak yang kita wajib syukuri. Adapun adanya musibah, adanya bencana, ada petaka, ada yang lain, ada wabah, itu kecil dibandingkan dengan nikmat. Artinya nikmat terus menyertai kita dari mulai kita lahir sampai kita wafat. Sedangkan musibahnya datangnya sekali-kali aja. Penyakit sekali-kali datang. Maka kita wajib bersyukur atas semua nikmat itu. Dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, nikmat Islam dan sunnah. Juga kita diberikan oleh Allah Ta'ala hidayah di atas Islam dan sunnah, diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan salat yang 5 waktu di masjid, kemudian juga berzikir, membaca Al-Quran, menuntut ilmu seperti yang sekarang kita lakukan ini. Ini nikmat yang wajib kita syukuri, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang tidak akan dapat kita hitung, yang semuanya wajib kita syukuri. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kita menuntut ilmu, kita belajar, kita mengkaji. Tujuannya dari kajian-kajian menuntut ilmu, kita mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi SAW agar kita memahaminya dan mengamalkannya. Bukan koleksi ilmu, bukan. Dan akan terbukti nanti dari amal-amal itu di saat terjadi musibah, di saat terjadi wabah, diuji iman kita benar atau tidak, ilmu kita manfaat atau tidak. Di saat itu kita akan diuji oleh Allah Ta'ala. Kalau betul kita menuntut ilmu ikhlas karena Allah,
dan kita diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkannya, maka berarti Allah menghendaki kebaikan buat kita. Berarti kita paham dari apa yang kita kaji, kita tuntut untuk diamalkan. Karena Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, akan diberikan pemahaman tentang agama. Pemahaman tentang agama bukan sekedar faham, tapi dia harus berusaha bagaimana mengamalkannya. Karena tujuan dari nuntut ilmu itu mengamalkan, bukan sekedar ngaji. Banyak orang ngaji bertahun-tahun tapi nggak manfaat ilmunya. Bahkan orang sekolah bertahun-tahun juga nggak manfaat ilmunya. Karena ilmu itu untuk diamalkan, dan akan terbukti ketika terjadi musibah betul-betul nggak diamalkan atau tidak. Karena Allah akan uji, dan pasti Allah akan uji kita. Makanya ikhwan fillah, azakumullah, kita wajib bersyukur atas nikmat Allah, diberikan taufik untuk mengamalkan Islam dan sunnah ini, dan terus kita mohon kepada Allah agar kita diberikan oleh Allah ats-tsabat, tetap teguh, tegar dalam menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian. Ats-tsabat, kemudian istiqamah, continue dalam melaksanakannya sampai kita diwafatkan oleh Allah. Dan itu yang terbanyak dari doa Nabi, yang Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Tetap di atas agama yang hak, Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf, sampai kita diwafatkan oleh Allah. Meskipun adanya cobaan, adanya ujian, ada segala macam. Ikhwan fillah, azakumullah, yang perlu antum ketahui juga bahwa cobaan dunia ini kecil, nggak seberapa cobaan dunia. Yang berat itu cobaan agama, diuji agama kita benar apa tidak kita ini, berat. Makanya Nabi berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah itu dalam agama kami. Jangan jadikan musibah dalam agama kami. Jangan Kau jadikan dunia ini sebagai puncak cita-cita kami. Dan juga jangan Kau jadikan dunia ini sebagai puncak ilmu kami. Dan janganlah Engkau jadikan kepada kami ini orang-orang yang tidak sayang. Jangan Engkau jadikan penguasa yang tidak sayang kepada kami. Hadisnya doanya ada dalam buku Doa dan Wirid. Jadi musibah, penyakit, wabah itu musibah dunia. Yang berat musibah agama. Kita dikasih hidayah Allah, tapi kemudian berhenti kita, tidak mau mengamalkan dari agama itu. Ini musibah. Atau mengikuti pemahaman yang sesat, itu musibah agama. Amal-amal depan kita ini banyak yang bisa kita lakukan, tapi orang tidak mau mengamalkan. Ini musibah agama. Maka antum perhatikan tuh, kita musibah dunia kecil, tapi musibah agama berat. Kenapa? Akan menyesatkan manusia yang dia menderita hidupnya sampai dia wafat, dan sampai dia masuk liang kubur kalau dia sudah sesat. Naudzubillah. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, hidayah ini mahal, lebih mahal dari dunia dan seisinya. Maka belajar terus kita, dan belajar itu untuk diamalkan, bukan untuk koleksi ilmu. Ikhwan fillah, azakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masih membahas poin yang ke-22 yang terakhir beberapa bulan yang lalu sebelum kita libur karena adanya wabah ini. Kita membahas poin yang ke-22, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan saya juga bawakan ketika membahas tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah, yaitu penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-19 tentang qaidah nafi'ah fi wujubil i'tisam birrisalah. Nanti antum lihat catatan antum itu, kajian beberapa bulan yang lalu, pembahasan tentang poin ke-22. Saya bawakan penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah
dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-19 tentang qaidah nafi'ah fi wujubil i'tisam birisalah, kaidah yang bermanfaat tentang wajibnya kita berpegang kepada risalah. Dan dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang kebutuhan manusia kepada risalah. Manusia kalau nggak ada risalah akan mati manusia ini, karena kebutuhan risalah lebih dibutuhkan oleh manusia daripada makan dan minum, lebih daripada air, lebih daripada matahari. Kebutuhan manusia kepada risalah ini, karena dia harus tahu tentang bagaimana dia beribadah kepada Allah, bagaimana dia melaksanakan kehidupan ini yang akan membawa dia kepada kebahagiaan yang abadi. Yang bisa menjelaskan itu ya para rasul yang Allah utus ke muka bumi ini, agar menyampaikan kepada manusia bagaimana manusia ini beragama, bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik dan yang lainnya. Jadi kebutuhan manusia ini sangat butuh dengan adanya risalah kenabian. Makanya Allah utus nabi-nabi dan rasul-rasul banyak sekali. Dan nanti kita akan bahas sekarang ini tentang iman kepada Rasul mengandung 4 unsur. Kita sudah bahas sampai halaman yang terakhir 241. Poin ke-22, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan yang sudah kita bahas sampai halaman 241 dalam Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang kita masuk di halaman 241, iman kepada Rasul mengandung 4 unsur. Iman kepada Rasul mengandung 4 unsur. Yang pertama, iman kepada para Rasul mengandung 4 unsur. Jadi iman kepada para Rasul alaihi wassalatu wassalam mengandung 4 unsur. Yang pertama, mengimani bahwasanya risalah mereka adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengimani bahwa risalah yang mereka bawa ini benar dari Allah. Barang siapa yang mengingkari risalah mereka walaupun hanya seorang dari mereka, maka sungguh dia telah mengingkari semua rasul. Allah berfirman, "Kadzabat qaum Nuhinil mursalin." Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal yang didustakan oleh kaumnya Nabi Nuh cuma satu, yaitu Nabi Nuh. Tapi Allah menyebutkan di sini, "Kadzabat qaum Nuhinil mursalin." Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Jadi ketika dia mendustakan seorang nabi, seorang rasul, berarti dia mendustakan semuanya. Jadi Allah SWT menyebutkan bahwa mereka kaum Nabi Nuh mendustakan semua rasul, padahal hanya seorang rasul saja yang ada, yaitu Nuh alaihi salatu wassalam, ketika mereka mendustakannya. Oleh karena itu umat Nasrani yang mendustakan dan tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti mereka juga telah mendustakan dan tidak mengikuti Nabi Isa al-Masih bin Maryam. Karena Nabi Isa sendiri pernah menyampaikan kabar gembira dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam semesta ini sebagai rahmat bagi alam semesta. Kata menyampaikan kabar gembira mengandung makna bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jal, yang akan menyelamatkan mereka dari kesesatan dan memberi petunjuk kepada mereka menuju jalan yang lurus. Ini ayatnya, antum bisa lihat dalam surah As-Saff di ayat 6. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dalam surah As-Saff ayat 6, surah 61 ayat 6. Dan ingatlah tatkala Isa bin Maryam berkata, wahai bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasul yang diutus kepada kalian, membenarkan apa yang di hadapanku dari Taurat dan sebagai pemberi kabar gembira
dengan rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad, itu Muhammad. Dan tatkala datang kepada mereka dengan membawa keterangan, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Nabi Isa alaihissalam mengabarkan bahwa nanti akan datang seorang rasul yang bernama Ahmad, karena di antara nama Nabi Muhammad SAW adalah Ahmad namanya. Tapi kemudian mereka mendustakan. Artinya namanya Nabi Muhammad SAW itu sudah tercatat di dalam kitab Taurat, Injil dan yang lainnya. Ketika orang mendustakan seorang rasul, berarti dia mendustakan semua rasul. Jadi kalau umpamanya ada orang Nasrani atau orang Yahudi, dia mendustakan Nabi Muhammad SAW, berarti dia mendustakan nabinya sendiri. Itu Nabi Isa dan juga Nabi Musa yang mendustakan, karena mereka mendustakan semua para rasul. Dan ini Allah sebutkan beberapa kali tentang ayat ini dalam surah Asy-Syu'ara, kadzabat qaumun Nuh mursalun. Dalam surah Asy-Syu'ara antum bisa lihat itu di ayat 105, di ayat 123, ayat 141, di ayat 160. Allah menyebutkannya demikian. Mereka mendustakan para rasul. Kemudian kita masuk selanjutnya yang kedua, mengimani para rasul, mengimani nama-nama rasul yang sudah kita kenal. Jadi iman kepada rasul-rasul Allah itu mengandung 4 unsur. Yang pertama, mengimani bahwa risalah mereka adalah benar-benar dari Allah Ta'ala. Yang kedua, mengimani nama-nama rasul yang sudah kita kenal, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Jumlah nabi dan rasul banyak sekali. Menurut riwayat bahwa jumlah nabi ada 124.000 nabi, dan jumlah rasul ada 315. Jumlah rasul adalah 315. Ini berkaitan riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh, maksudnya sahih li ghairihi, sahih li ghairihi, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Dzar, dan juga diriwayatkan oleh Imam Hakim dari sahabat Abu Umamah. Jumlah nabi dan rasul riwayatnya sahih dari sahabat Abu Umamah dan Abu Dzar. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan tentang jumlah rasul. Pada sebagian riwayat disebutkan 313, dan pada riwayat yang lain disebutkan 315. Adapun jumlah nabi 124.000. Ini bisa dilihat penjelasannya dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad di juz yang pertama, dan juga dalam silsilah Ahadits As-Sahihah di juz yang ke-6. Allah menyebutkan tentang para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam di dalam Al-Quran ada 25 rasul, yaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Shu'aib, Ayyub, Dzulkifli, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Jadi semua nabi alaihi wassalatu wassalam, salawatullah wassalamu alaihi majma'in, ini Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, disebutkan dalam surah An-Nisa, disebutkan dalam surah Hud, surah Al-Anbiya, Al-An'am, dan Al-Fath. Jadi di surah-surah itu disebutkan tentang nama-nama rasul yang diutus oleh Allah. Di antara para nabi yang juga disebutkan dalam As-Sunnah yaitu Nabi Syid dan Yusha bin Nun. Sedangkan yang diikhtilafkan oleh para ulama apakah ia nabi atau hamba yang saleh adalah Khidir. Kalau Khidir disebutkan sebagai nabi. Kemudian Dzulqarnain dan Luqman. Jadi kalau tentang Nabi Khidir disebutkan dalam surah Al-Kahfi, Dzulqarnain disebutkan juga dalam surah Al-Kahfi. Adapun Luqman, dia adalah seorang hakim, seorang hamba yang saleh.
Nabi menyebutkannya. Kalau Khidir, para ulama menyebutkan bahwa dia adalah seorang nabi. Adapun Tubba dan Dzulqarnain itu sebagian ulama menyebutkan bahwa dia bukan seorang nabi, seorang hamba yang soleh. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma adri atubba'un nabiyyan am la, wa ma adri Dzulqarnain nabiyyan am la." Dan Nabi SAW mengatakan demikian, aku tidak tahu, kata Rasulullah SAW, apakah Tubba itu seorang nabi atau bukan. Dan aku juga tidak tahu Dzulqarnain itu seorang nabi atau bukan. Jadi diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' Shaghir dan juga dalam silsilah hadits sahih. Kalau nabi aja nggak tahu, ya apalagi yang lain tentang Tubba dan juga tentang Dzulqarnain. Artinya Luqman, Dzulqarnain termasuk hamba Allah yang saleh. Kemudian Allah SWT memberikan keutamaan sebagian rasul atas sebagian yang lainnya. Artinya Allah memberikan keutamaan sebagian rasul atas sebagian yang lainnya. Dan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah rasul yang kami lebihkan sebagiannya atas sebagian yang lainnya. Tidak ada yang diberikan keutamaan atas rasul-rasul yang lainnya. Rasul dan Nabi yang paling utama alaihi wassalatu wassalam yaitu 5 yang disebut dengan ulul azmi minar rusul. Ulul azm itu ada 5, yaitu Nabi Muhammad SAW, Ibrahim, Musa, Isa dan Nuh alaihi wassalatu wassalam. Jadi 5. Kalau kita urut, ya Nabi Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, Isa dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Kelima nabi dan rasul ini disebut dengan ulul azmi. Allah menyebut mereka dalam 2 tempat, yang dalam surah Al-Ahzab ayat 7 dan dalam surah Asy-Syura ayat 13. Allah berfirman, wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan engkau sendiri dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Jadi ini maka mereka dikatakan ulul azmi minar rusul. Dan ulul azmi minar rusul ini cobaannya banyak, berat ini. Untuk melihat Nabi Nuh, Masya Allah cobaannya, ujiannya berat. Dan dakwahnya 950 tahun siang dan malam. Tapi yang ikut sedikit. Wa ma amana ma'ahu ilal qalil, dan tidak ada yang beriman kepada beliau, kepada Nuh, kecuali sedikit. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, cobaannya juga berat. Musa apalagi cobaannya berat. Isa bin Maryam, kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ulul azmi minar rasul. Kemudian tentang nama-nama dari rasul-rasul yang tidak disebutkan, kita wajib mengimani. Tadi disebutkan 25 rasul, kemudian disebutkan dalam beberapa hadis tentang beberapa nabi. Kita wajib mengimani. Adapun yang tidak disebut namanya, yang kita enggak ketahui, kita wajib mengimani. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min, surah 40 ayat 78, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik." Dan sungguh kami tahu itu beberapa rasul sebelummu, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, di antaranya pula ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Jadi ada yang diceritakan, ada yang tidak diceritakan. Kita wajib mengimani semua nabi dan semua rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian yang ketiga, membenarkan berita-berita yang telah sahih riwayatnya. Artinya semua berita yang dibawa oleh para nabi, kita
wajib membenarkan semua berita. Dan yang antum perlu ketahui bahwa para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka ini yang mereka bawa pokoknya ada 3 para nabi, seperti disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Irsyadul Thiqat ila Ittifaqi Syara'i ala Tauhid wal Ma'adi wan Nubuwat. Artinya tentang kesepakatan semua syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul, yaitu 3. Yang pertama tauhid, yang kedua menjelaskan tentang hari kembali, yaumul akhir, yang ketiga menjelaskan tentang kenabian. Jadi semua nabi, semua rasul sama dalam membawakannya. Semua nabi, semua rasul, semua agama mereka agama Islam. Perhatikan tuh. Semua nabi, semua rasul, agama mereka agama Islam. Seperti disebutkan dalam beberapa ayat, semua menyebutkannya dengan kata-kata Islam. Seperti Nuh menyebutkan, kata Nabi Nuh alaihissalam, Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 91, wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintah menjadi orang Islam. Nabi Ibrahim juga mengatakan demikian dalam surah Al-Baqarah, idh qalahu rabbuhu aslim qala aslamtu rabbil alamin. Allah berfirman, hendaklah kamu Islam, maka aku Islam, tunduk kepada Rabbul Alamin. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam dalam surah Yunus ayat 84, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Dan Musa berkata, wahai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, maka tawakallah jika kalian orang-orang Islam. Begitu juga tentang Nabi Isa dalam surah Al-Maidah ayat 111, wa idza uhaitu lil hawariyin aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Dan ingatlah tatkala kami wahyukan kepada, dan ingatlah tatkala aku wahyukan kepada Hawari, penolong Nabi Isa, hendaklah kalian beriman kepadaku, kepada Nabi Isa, dan beriman kepada Allah dan kepada Rasulku. Mereka berkata kami beriman, dan saksikanlah bahwa kami orang Islam. Semuanya menyebutkan tentang kalimat Islam. Begitu juga tentang Ratu Bilqis. Dia beriman bersama Nabi Sulaiman dengan kalimat Islam. Rabbi ini zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Dalam surah An-Naml ayat 44. Wahai Rabbku, aku telah menzalimi diriku dan aku masuk Islam bersama Sulaiman karena Allah Rabbul Alamin. Artinya semua agama nabi-nabi satu, itu agama Islam. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, inna ma'asyiral anbiya dinuna wahid. Sesungguhnya kami para nabi agama kami satu, yaitu Islam. Maksudnya Islam yaitu tauhid. Yang dimaksud dengan agama Islam agama tauhid. Semua nabi, semua rasul yaitu agamanya Islam, yaitu tauhid. Adapun syariat mereka berbeda-beda syariatnya. Syariatnya berbeda-beda. Ini yang pokok yang dibawakan oleh para nabi dan para rasul yaitu 3 yang pokok yang didakwakan oleh para nabi dan rasul. Yang pertama adalah tauhid, menjelaskan tentang beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Semua nabi sama dakwahnya. Anda bisa lihat dalam banyak ayat Al-Quran Allah sebutkan demikian. Makanya Allah menyebutkan dalam surah An-Nahl di ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul,
Setiap rasul dakwanya semuanya ani'budullah, hendakkan semua beribadah kepada Allah. Wajtanibu tagut, dan jauhkan tagut. Artinya semua nabi, semua rasul dakwanya sama. Mengajak umat ini untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Semua nabi, semua rasul. Manhaj mereka sama. Dalam berdakwah, yang pertama tauhid. Yang kedua, semua nabi, semua rasul menjelaskan kepada manusia tentang iman kepada yaumul akhir. Karena ini penting masalah ini. Karena dengan iman kepada yaumul akhir, mereka akan berusaha bagaimana mereka ini dalam hidup ini beribadah kepada Allah dengan benar, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya, menjauhkan perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Karena semua akan dihisab oleh Allah. Karena kehidupan dunia ini hanya sementara, nggak lama. Makanya para nabi dan rasul menyampaikan kepada kaumnya bahwa dunia ini mata, kehidupan yang kecil, kehidupan yang sementara. Adapun kehidupan yang abadi, kehidupan akhirat. Supaya orang-orang supaya manusia ini beriman kepada Allah dan melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya. Jangan tertipu dengan dunia. Yang ketiga yaitu tentang kenabian. Mereka menjelaskan bahwa nabi-nabi itu diutus, maka mereka juga diberikan oleh Allah mukjizat atau dalailun nubuwah, dalil-dalil atau bukti-bukti atau tanda-tanda kenabian. Bahwa para nabi itu menjelaskan tentang kenabian, bahwa mereka benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dibuktikan dengan berbagai macam mukjizat nabi-nabi itu. Jadi ini tiga yang disepakati seperti yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya Irsyadut Thiqat ila Ittifaqi Syara'i ala Tauhid wal Ma'ad wan Nubuwah. Para nabi itu sepakat menjelaskan tentang tauhid. Dan ini makanya dakwah kita itu harus mengikuti manhajul anbiya. Harus mulai dakwah dengan tauhid. Karena ini paling penting dakwah ini. Dakwah tauhid, agar manusia beribadah hanya kepada Allah saja, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dan ini harus diulang-ulang ribuan kali dakwah ini. Enggak boleh kita berhenti. Jangan sampai kita menyimpang dari manhaj para nabi. Semua nabi, semua rasul alaihi wasallam, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, dakwanya sama. Menjelaskan tentang tauhid. Kemudian menjelaskan tentang bahwa manusia ini pasti akan kembali kepada Allah. Menjelaskan tentang yaumul akhir, iman kepada yaumul akhir. Makanya Nabi sering menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah yang akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah berkata yang baik atau diam. Kemudian juga tentang kenabian. Oh, nabi-nabi memang diutus oleh Allah dan juga mereka punya mukjizat. Jadi selama riwayatnya sahih, kita wajib membenarkan semua berita itu yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihi wasallam. Tapi yang perlu kita ingat bahwasanya nabi-nabi dan rasul-rasul itu mereka membawa syariat, yang syariat mereka itu ya untuk kaumnya. Adapun kita diwajibkan untuk mengamalkan syariat yang nabi diutus untuk kita. Maka yang keempat ini disebutkan, yang keempat mengamalkan syariat rasul yang diutus kepada kita. Adapun syariat sebelum kita, syara'u man qablana, itu enggak dipakai. Karena untuk kaumnya aja, kecuali yang dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti syariatnya Nabi Daud alaihissalam tentang puasa Daud. Nabi menganjurkan tentang puasa Daud, artinya Nabi membenarkan. Tapi yang tidak, ya enggak kita pakai, karena yang dipakai syariat itu yang dibawa oleh Nabi yang kita diutus, Nabi yang diutus kepada kita. Maka disebutkan yang keempat itu mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita. Itu yang kita amalkan. Jadi nggak ada syariat-syariat sebelumnya itu dipakai, nggak dipakai mereka. Banyak kan orang mencari syariatnya nabi-nabi sebelumnya, nggak ada sudah. Yang diajarkan kepada kita oleh Nabi Muhammad SAW, ya itu yang kita pakai, itu yang kita amalkan. Kecuali kalau Nabi membenarkan tentang syariat itu. Jadi yang keempat mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita, yaitu Nabi kita yang terakhir,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah kepada seluruh manusia. Di seluruh manusia setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka wajib untuk masuk agama Islam. Apakah dia Yahudi, Nasrani atau yang lainnya, wajib untuk mengimani Rasulullah dan wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka mereka pasti akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Karena Nabi diutus untuk seluruh manusia. Ketika mereka tidak mengimani Nabi Muhammad SAW, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka, pasti sudah. Karena Nabi bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau Nasrani, kemudian tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian tentang wajibnya kita beriman kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Allah menyebutkan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang kau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Surah An-Nisa ayat 65. Allah juga berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak patut bagi laki-laki mukmin dan mukminah, artinya tidak patut bagi mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, tidak boleh bagi mereka memilih tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Artinya kita wajib untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan bahas sendiri khusus tentang iman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini khusus nanti kita akan bahas pada poin berikutnya. Kemudian yang berkaitan dengan keistimewaan para rasul, para nabi yang berbeda dengan manusia umumnya, itu ada beberapa disebutkan di sini. Di antara perkara yang khusus bagi para nabi dan rasul, yang pertama diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala. Yang diberikan wahyu itu hanya para nabi dan para rasul, mereka diberikan wahyu. Yang kedua, bahwa para rasul itu maksum, artinya mereka terpelihara dari kesalahan. Para rasul itu maksum. Disebutkan oleh para ulama tentang bahwa para rasul alaihi wassalatu wassalam itu maksum. Mereka terpelihara dari kesalahan, terutama berkaitan dengan masalah dalam penyampaian risalah. Nggak mungkin nabi-nabi dalam menyampaikan risalah itu salah, nggak mungkin. Tapi kalau dari dosa dan maksiat, mereka sebagai manusia berbuat dosa, cuma langsung ditegur oleh Allah, langsung mereka taubat, itu yang dikatakan maksum. Maka dijelaskan oleh Syekh Fauzan dalam kitabnya Al-Irsyad ila Sahih I'tiqad, kata beliau, wal muradu bil ismati huna hifdzullah li anbiya'i min adz-dzunubi wal ma'asi. Yang dimaksud dengan isma itu artinya Allah menjaga para nabinya dari perbuatan dosa dan maksiat. Artinya mereka tidak ada keinginan sama sekali untuk berbuat dosa dan maksiat. Kalau mereka berbuat dosa yang tanpa sengaja, yang mereka kemudian ditegur oleh Allah, mereka taubat. Taubat mereka. Ya, seperti para anbiya wa rasul, mereka mengakui bahwa mereka berbuat dosa.
Kita ambil contoh yang jelas saja. Allah sebutkan tentang Nabi Musa, memukul orang sampai mati. Mukul orang mati, dosa besar. Tapi membunuh di sini membunuh yang tidak sengaja. Kemudian taubat kepada Allah, Allah terima taubatnya. Allah sebutkan seperti Adam, salah, nggak boleh dia mendekat pohon, tapi dia mendekat juga dimakan karena godaan dari iblis. Kemudian salah, ditegur oleh Allah dan diterima taubatnya. Nah, mereka dikatakan maksum. Mereka salah langsung ditegur oleh Allah dan diterima taubatnya. Kalau kita nggak tahu diterima atau tidak taubat kita. Kalau mereka langsung tegur oleh Allah. Tapi dalam penyampaian risalah mereka nggak salah. Karena nggak mungkin Nabi dan Rasul itu salah dalam menyampaikan risalah. Atau ada yang disembunyikan, nggak mungkin. Maka dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-10, beliau mengatakan al-anbiya'u salawatullahi wa alaihim ma'sumuna fi ma yukhbiruna bi anillahi subhanahu wa fi tablighi risalati bi ittifaqil ummah. Wa para nabi alaihi wassalatu wassalam mereka maksum dari apa yang mereka kabarkan dengannya dari Allah SWT dalam menyampaikan risalah. Dan ini kesepakatan para artinya kesepakatan umat Islam tentang masalah ini. Walihada wajib al-imanu bi kulli ma atauhu. Karena itu kita wajib mengimani apa yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalam. Jadi maksud tujuan risalah itu menyampaikan apa yang datang dari Allah. Mereka maksum, nggak mungkin mereka salah menyampaikan risalah. Dan juga nggak mungkin nabi menyembunyikan sesuatu dari risalah, nggak mungkin. Mereka maksum dalam masalah ini. Kemudian yang ketiga, di antara perkara khusus bagi para nabi dan rasul yang berbeda dengan umumnya manusia, mata mereka tidur tapi hati mereka tidak tidur. Jadi hatinya tetap jaga mereka. Mata mereka tidur tapi hati mereka tidak tidur, tetap hatinya jaga. Yang keempat, diberikan pilihan ketika akan meninggal dunia. Kalau orang kalau sudah datang ajal, ya langsung dicabut nyawanya, mati. Tapi kalau untuk Nabi diberikan pilihan, ditawarkan tentang pilihan. Ini keistimewaan para anbiya rasul. Yang kelima, mereka dimakamkan di mana mereka meninggal dunia. Di mana mereka meninggal, ya di situ mereka dimakamkan. Di tempat itu dimakamkan. Dan kubur-kubur para nabi nggak ada yang tahu sudah. Dulu kubur-kubur itu ketika diketahui oleh umatnya, ya dibangun sebagai tempat ibadah. Seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu kubur anbiya masajid. Mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi Nasrani karena mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Artinya mereka tahu, kemudian mereka bangun sebagai tempat ibadah. Itu dilaknat. Makanya Nabi Muhammad SAW itu dikuburkan di rumahnya, di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sebab Nabi khawatir kalau dikuburkan di Baqi nanti akan disembah kuburannya. Itu Nabi khawatir. Sehingga di tempat beliau meninggal di rumah itu dikuburkan. Yang keenam, bahwa jasad atau tubuh mereka tidak dimakan tanah. Tubuh mereka tidak dimakan tanah. Tetap utuh. Jasadnya para nabi tetap utuh. Dan ada juga riwayat menyebutkan bahwa mereka yang ketujuh itu disebutkan bahwa mereka dikubur mereka melaksanakan sholat yang kita nggak tahu bagaimana. Wallahu a'lam. Itu diantara keutamaan atau keistimewaan para nabi dan rasul berbeda dengan umumnya kaum muslimin. Ya, sampai di sini dulu kajian kita. Selesai sudah poin yang ke-22 dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang nanti insyaallah kita akan lanjutkan poin yang ke-23. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.